Sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia yang membuatnya berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Di benua biru, sepak bola sudah menjadi komoditas dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Belum lagi faktor gengsi yang berada di dalamnya. Tidak jarang membuat konglomerat dunia jor-joran dalam menyuntikkan dana besar untuk sebuah klub sepak bola. Cetak Gol Indonesia kali ini akan membahas klub-klub sepak bola yang dimiliki oleh konglomerat asal Timur Tengah. Perputaran uang dalam jumlah besar serta keuntungan yang bisa diperoleh secara kilat membuat industri sepak bola begitu menggiurkan. Kalau dibedah, klub sepak bola adalah gabungan dari industri hiburan, event organizer, intellectual property, dan retail. Alhasil, sumber pendapatannya bisa bermacam-macam, mulai dari penjualan tiket, sponsor, hak siar, hingga royalti dari logo yang akan dicetak di seragam, kaos, tas, dan lain-lain. Sebagai contoh, Barcelona yang dalam satu musim mampu menghasilkan 15 triliun. Selain faktor gengsi, potensi keuntungan itulah yang menggiurkan para pengusaha level top dunia, termasuk pengusaha asal Timur Tengah, yang ikut melebarkan sayap bisnisnya dengan membeli klub sepak bola yang berlaga di Eropa. Kalau konglomerat asal Timur Tengah datang, tim-tim tersebut langsung auto kaya. Pertama, ada klub yang kini menjadi tim papan atas Liga Premier Inggris, Manchester City. Pada 2008 lalu, klub yang kini ditukangi oleh Josep Guardiola itu resmi dimiliki oleh Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan. Latar belakangnya adalah seorang pangeran asal Uni Emirat Arab. Sheikh Mansur menebus Manchester City seharga 200 juta pound sterling atau sekitar 3,7 triliun rupiah. Kala itu, The Citizen hanyalah tim papan tengah yang sering disepelekan. Namun, setelah kedatangan Sheikh Mansur, Manchester City menjelma sebagai tim papan atas di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Di musim yang sama, City langsung mendatangkan pemain yang sedang moncer di masanya, seperti Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor, Rocky Santa Cruz, dan Robinho. Tidak hanya dari lini pemain, Manchester City juga memperbarui pelatihnya dari Mark Hughes menjadi Roberto Mancini. Dia adalah sosok pelatih yang membawa Inter Milan ke level top Eropa. Walaupun pada musim pertamanya hanya finish di peringkat ke-10, klub yang menjadi rival sekota Manchester United itu terus menunjukkan peningkatan yang berarti. Kini Manchester City menjadi klub tangguh yang namanya selalu bertengger di papan atas Premier League. Selanjutnya ada klub asal Prancis yang mendominasi liga domestiknya, Paris Saint-Germain. Pada 2011 lalu, klub yang kini diasuh oleh Thomas Tuchel itu resmi dibeli oleh Nasser Al-Khelaifi yang merupakan seorang pengusaha asal Qatar. Nasser Al-Khelaifi hanya merogoh kocek sebesar 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun saja untuk mendapatkan hak milik PSG. Saat itu, Les Parisiens memang sedang dilanda krisis keuangan. Tidak butuh waktu lama, Nasser langsung mengubah klub berkostum biru tua itu menjadi klub yang kaya raya. Nasser langsung memulai aksinya dengan mendatangkan Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, David Luiz, dan Edinson Cavani. Semua dibeli hanya dalam hitungan bulan, menjadikan Nasser sebagai presiden klub yang terkesan boros namun juga strategis. Ibrahimovic saat itu sedang on fire. Dia diboyong dari AC Milan dengan catatan 61 penampilan dan mencetak 42 gol. Begitu juga Edinson Cavani yang tampil sangat baik bersama Napoli. Sementara itu, Thiago Silva dan David Luiz adalah pemain yang sudah punya chemistry saat bersama timnas Brazil. Kini, PSG telah bertransformasi menjadi kekuatan yang tidak tertandingi di Prancis. Les Parisiens acap kali menyapu bersih trofi kejuaraan domestik.
Dalam sewindu terakhir, klub yang bermarkas di kota Paris ini hanya sekali gagal juara. Mereka juga dinobatkan sebagai salah satu klub terkaya bersanding dengan Barcelona, Real Madrid, Manchester United, dan Bayern Munchen. Klub terbaru yang dapat berkah dari konglomerat Timur Tengah adalah Newcastle United. Klub yang sedang dilatih oleh Steve Bruce ini rencananya akan dibeli oleh anak Raja Arab, Pangeran Mohammed bin Salman. Prosesnya memang belum rampung 100%, namun publik, khususnya penggemar Newcastle, sudah tidak sabar untuk menantikan momen krusial tersebut. Pangeran Mohammed bin Salman sudah sepakat untuk menggelontorkan dana sebesar 300 juta pound sterling atau sekitar 5,8 triliun rupiah demi mewujudkan niatnya mengakuisisi Newcastle United. Dengan berpindahnya kepemilikan ke Pangeran Mohammed bin Salman, hampir dipastikan klub yang bermarkas di Stadion St. James Park itu akan menerima suntikan dana yang besar. Para penggemar klub berjuluk The Magpies tersebut semakin bersorak gembira karena kabarnya Pangeran Mohammed bin Salman akan mengucurkan dana sebesar 200 juta pound sterling atau sekitar 3,8 triliun rupiah. Dana itu hanya untuk belanja pemain di bursa transfer musim panas mendatang. Dengan kekuatan uang, Newcastle United diprediksi melaju sebagai penantang serius di Liga Premier Inggris beberapa musim ke depan. Sama seperti Manchester City, The Magpies akan membangun skuad bertabur pemain bintang. Apalagi kekayaan Pangeran Mohammed bin Salman yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Sheikh Mansur. Sebelum merapat ke Newcastle, pewaris tahta kerajaan Arab Saudi itu sebenarnya pernah berhasrat membeli Manchester United pada 2015 lalu. Namun usahanya ditolak keluarga Glazer yang merupakan pemilik The Red Devils. Kini, Pangeran Mohammed bin Salman sudah memantapkan hatinya untuk Newcastle United. Itulah beberapa klub sepak bola Eropa yang pemiliknya berasal dari hartawan Timur Tengah. Bagaimana pendapatmu? Tulislah di kolom komentar.